Saya record dulu. Baik, kita akan mulai untuk sesi diskusi hari ini dengan topik mengenai operasi baris elementer, yang pada intinya operasi baris elementer ini adalah sebuah alat ya. Jadi karena nanti kita akan dalam ruang vektor ya. Dalam ruang vektor itu kita harus membahas mengenai kebebasan linier ya, kemudian kombinasi linier yang pada dasarnya itu adalah sama halnya kalau kita menghadapi sebuah sistem bersama linier yang berarti harus kita selesaikan. Nah, sebenarnya untuk penyelesaian sistem bersama linier itu sendiri itu banyak metode yang bisa digunakan. Tetapi di dalam aljabar linier kita belajar mengenai operasi baris elementer yang nantinya ini merupakan sebuah algoritma yang efisien, efektif ya untuk menyelesaikan sistem bersama linier berapapun ukurannya nanti. Jadi ukurannya besar ya. Jadi kalau misalkan di SMP, SMA kita sistem bersama linier yang kita hadapi ya mungkin paling banter ya ukuran 4x4 ya begitu ya. Tapi kalau di aljabar linier nanti orientasinya akan digunakan pada perkuliahan lebih lanjut untuk memahami materi-materi lebih lanjut. Misalkan kalau di informatika itu untuk apa kebutuhan data mining yang melibatkan matriks yang sangat besar ya, sehingga dengan menggunakan operasi baris elementer yang merupakan sebuah operasi matriks di sini berapapun ukuran matriksnya itu akan bisa diselesaikan secara sistematis ya. Jadi karena kita tahu bikin satu utama nol kan di bawahnya bikin seperti itu ya, mereduksi sebuah matriks ke dalam matriks yang lebih sederhana, yang lebih mudah diselesaikan dan tidak mudah untuk tidak merubah penyelesaian. Begitu. Baik. Oke, di sini Lali sudah bergabung, kemudian Ivan juga sudah ada. Monggo dipersilahkan untuk memulai diskusinya. Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Anton sudah tadi melakukan pembukaan. Bisa saya langsung share screen nggih, Pak? Iya, monggo silakan. Apa sudah bisa terlihat, teman-teman? Iya, bisa. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya dari sendiri Ivan Fajar Humayun dan juga ada rekan saya Mbak Laili. Alhamdulillah sudah bergabung. Nah, hari ini kita berdua akan berdiskusi tentang operasi baris elementer. Baik, sebelum memasuki operasi baris elementer, saya ingin melakukan persepsi terlebih dahulu terkait sistem persamaan linear. Jika kita mempunyai sebuah SPL atau sistem persamaan linear, maka persis hanya satu dari 3 kemungkinan berikut yang bisa kita penuhi. Yang pertama, sistem persamaan linear mempunyai solusi tunggal. Jadi tepat di satu titik. Dan 2, SPL mempunyai solusi tak hingga banyak yang berhimpit. Dan yang ketiga, sistem persamaan linear tidak mempunyai solusi. Nah, di sistem persamaan linear sendiri, ini hanya satu dari 3 kemungkinan. Jadi bisa jadi tunggal, bisa jadi tak terhingga, atau bahkan tidak mempunyai solusi. Baik, selanjutnya di sini ada matriks besar atau biasanya augmented matrix. Nah, sebuah sistem yang terdiri dari
M persamaan linear dengan N variabel. Nah, dapat ditulis A1X1 ditambah A2X2 ditambah sampai AN XN sama dengan B, di mana X1, X2, X3 merupakan variabel dan A dan B merupakan konstanta. Nah, dari matriks di perbisaan ini dibisarkan sebuah sistem umum yang diberikan dari 3 persamaan linear dan juga dengan 4 variabel, maka dapat ditulis A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah A13 X3 ditambah A14 X4 sama dengan B1, A21 X1 ditambah A22 X2 ditambah A23 X3 ditambah A24 X4 sama dengan B2, dan A31 X1 ditambah A32 X2 ditambah A33 X3 ditambah A34 X4 sama dengan 3 sama dengan B3, di mana X1 merupakan variabel dan merupakan kata. Jadi dapat diteruskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Di matriks diperbesarnya di sebagai bawah. Oke, misalkan di sini ada AXB. Nah, sebenarnya X di sini nih variabel, di sini namanya di A ini namanya matriks koefisien, sedangkan yang di X ini matriks variabel dan juga B matriks konstanta. Jadi dapat dituliskan di persamaan linearnya seperti di bawahnya, di A11 X1 sampai A12 sampai A1N XN sama dengan B1 dan juga A21 X1 ditambah hingga A2N XN sama dengan B2, atau dapat ditulis ke bawah AM1 X1 ditambah AM2 X2 sehingga AMN XN sama dengan BM. Baik, itu tadi tentang sistem persamaan linear dan juga sedikit pengantar tentang matriks diperbesar sebelum memasuki poin kita hari ini tentang operasi baris elementer. Baik, untuk operasi baris elementer akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Laili. Kepada Mbak Laili, saya persilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang operasi baris elementer. Nah, sebelumnya dari pengantar yang sudah disampaikan Mas Fajar tadi terkait augmented matrix, itu kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Nah, salah satunya kita menyebutnya itu dengan operasi baris elementer. Nah, adapun langkah-langkah dalam operasi baris elementer ini menggunakan matriks. Yang pertama, kita harus mengalihkan sebuah baris dengan konstanta bukan nol. Jadi kita nanti akan memilih sebuah baris dengan konstanta bukan nol. Saya akan membacakannya terlebih dahulu, nanti kita langsung terapkan di contoh soalnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu menukarkan antara dua baris. Dan langkah yang ketiga, menambahkan kelipatan dari suatu baris ke baris lainnya. Next, Mas. Oke, ini kita langsung menerapkan langkah-langkah OB dalam menyelesaikan sebuah SPL. Contohnya, tentukan nilai X, Y, Z pada ketiga persamaan berikut. Untuk yang persamaan pertama, X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y minus 3Z sama dengan 1, 3X plus 6Y minus 5Z sama dengan 0. Untuk selanjutnya, nah, langkah pertama kita harus mengubah SPL ini menjadi augmented matrix terlebih dahulu. Jadi kita punya matriks dengan baris pertama 1, 1, 2, dan 9 sesuai dengan persamaannya. Baris kedua ada 2, 4, minus 3 sama 1. Dan yang terakhir 3, 6, minus 5 sama 0. Untuk selanjutnya. Nah, langkah yang pertama. Kita akan mengalihkan sebuah baris dengan konstanta bukan 0. Nah, di sini saya akan mengoperasikan dengan mengalihkan baris kedua dengan minus 2. Bisa diperhatikan yang bagian merah, itu saya memilih baris kedua dengan dikalikan dengan minus 2. Kenapa seperti itu? Karena tujuan dari operasi baris elementer itu sendiri, nanti kita akan memunculkan matriks identitas yang di mana diagonalnya itu berdiagonal 1. Jadi di bagian bawah diperhatikan di 1, 4, sama minus 5, itu nanti kita akan mengubahnya menjadi 1, sedangkan di bagian bawah dari diagonal itu harus berubah menjadi 0, dan yang bagian atas harus juga berubah menjadi 0. Sehingga saya akan memilih dari angka 2 terlebih dahulu, baris kedua, kolom pertama, itu akan saya ubah menjadi 0 dengan mengalihkan minus 2. Maka hasilnya adalah seperti yang di sebelah kanan itu. Untuk selanjutnya, Mas.
Nah, setelah itu saya akan mengubah baris ketiga kolom pertama menjadi 0. Nah, caranya karena itu ada angka 3, bagaimana cara untuk menjadi 0? Maka saya akan mengalihkan dengan, maaf, saya akan menambahkan dengan minus 3. Jadi, baris ketiga akan berubah menjadi 0, 3, minus 11, sama minus 27. Untuk selanjutnya, saya akan mengubah baris kedua kolom kedua menjadi angka 1 dengan mengalihkan baris kedua dengan angka setengah. Jadi yang saya tandain merah itu akan saya kalikan dengan setengah untuk mengubah 2 menjadi 1. Maka hasilnya adalah baris kedua akan berubah menjadi 0, 1, minus 7/2, dan hasilnya minus 17/2. Untuk langkah selanjutnya, saya akan mengubah baris ketiga kolom kedua menjadi 0. Angka 3 di baris ketiga kolom kedua, 3 menjadi 0. Caranya yaitu dengan menambahkan minus 3. Maka baris ketiga akan berubah menjadi 0, 0 minus 1/2, kemudian minus 3/2. Langkah selanjutnya, setelah ini saya akan mengubah baris ketiga kolom ketiga. Minus setengah akan saya ubah menjadi 1, karena tujuan kita dari awal kan tadi menjadikan identitas matriks dengan diagonal 1. Maka karena itu minus setengah, saya akan mengalihkan baris ketiga dengan min 2. Sehingga baris ketiga akan berubah menjadi 0, 0, 1, sama 3. Selanjutnya, nah, untuk yang langkah ini saya akan mengubah baris pertama kolom kedua. Angka 1 akan saya ubah menjadi 0. Caranya yaitu dengan mengalihkan dengan menambahkan dengan min 1 kali baris kedua ke baris pertama. Jadi baris pertama akan berubah menjadi 1, 0, 11/2, 35/2. Langkah selanjutnya. Nah, sekarang kan hanya tersisa 11/2 min 7/2 yang harus kita ubah menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Untuk yang 11/2 kita akan menambahkan minus 11/2 dikali baris ketiga. Jadi minus 11/2 itu kalikan dengan baris ketiga ke baris pertama. Kalau misalnya kita misalkan itu bisa jadi min 11/2 R3 dikali min 11/2 R3 ditambah R1 gitu. Jadi nanti hasilnya akan menjadi 0. Yang 11/2 akan berubah menjadi 0. 35/2 juga akan berubah menjadi 0 dengan adanya perkalian min 11/2 kali baris ketiga ke baris pertama. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang harus kita ubah juga yaitu minus 7/2. Itu kita harus ubah menjadi 0 juga agar memunculkan matriks identitas. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan 7/2 kali baris ketiga ke baris kedua. Hasilnya nanti akan menjadi 0. Nah, sehingga diperoleh matriksnya 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, sama 3. Nah, untuk pada selanjutnya, Mas. Nah, kita mempunyai hasil akhir matriks identitas dengan hasil 1, 2, dan 3. Dan kolom keempat itu merupakan hasil penyelesaian dari sistem persamaan pada soal tadi. Jadi dapat kita ketahui X-nya, hasil penyelesaiannya yaitu X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Untuk selanjutnya, terkait materi eselon baris tereduksi, saya kembalikan ke Mas Fajar. Baik, terima kasih kepada Mbak Laili atas penjelasan terkait OBE. Selanjutnya jadi topik terakhir kita hari ini saya akan menjelaskan tentang eselon baris tereduksi. Oke, dari contoh sebelumnya diperoleh matrik diperbesar yang 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 3. Setelah itu matrik diperbesar tersebut merupakan contoh matriks yang dinyatakan dalam bentuk eselon baris tereduksi.
Apa itu eselon baris tereduksi? Nah, agar suatu matriks berbentuk eselon baris, maka matriks tersebut harus mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, baris yang mempunyai elemen bukan 0, elemen bukan 0 yang paling kiri adalah 1. Yang kedua, dua baris bukan 0 yang berurutan, baris yang di lapisan atas elemen satunya lebih kiri dibandingkan elemen satu baris di bawahnya. Dan yang ketiga, jika terdapat baris yang seluruhnya terdiri dari 0, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bawah matriks. Oke, saya ulangi. Sebenarnya kalimatnya dari beberapa sumber buku yang kita baca, ini kita bahasanya lebih kita atur lagi supaya sedemikian rupa supaya lebih mudah. Dan semoga saja ini juga sudah lebih mudah ya. Jadi baris yang mempunyai elemen bukan 0 yang paling kiri adalah 1. Dan yang kedua, dua baris bukan 0 yang berurutan, baris yang di lapisan atas elemen satunya lebih kiri dibandingkan elemen satu di baris bawahnya. Oke, tadi saya jelaskan sifat-sifat tentang eselon baris. Terus, apa eselon baris tereduksi? Eselon baris tereduksi merupakan eselon baris di mana masing-masing kolom yang mengandung satu utama mempunyai 0 di tempat lain. Oke, saya masuk ke contoh. Ini contoh-contoh matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi. Ya, contohnya ada matriks 1004, 0107, 001, dan negatif 1. Yang contoh yang berikutnya ada matriks identitas. Kalau yang di bawah ini contoh-contoh matriks yang berbentuk eselon baris. Namun bukan eselon baris tereduksi. Melainkan di sini ada contohnya 1437, 0162, 0015. Dan selanjutnya ada 0110, 010, dan 000. Ini mungkin contoh yang diberikan kemarin kepada Pak Anton di perkuliahan problematika. Ini selanjutnya ada 01260, 001, negatif 1, 0. 0000 dan 1. Jadi kalau kita kembali lagi, baris yang punya elemen bukan 0, elemen bukan 0 adalah yang paling kiri adalah 1. Jadi bisa dilihat di eselon baris yang di bawah, yang 1437, 0162, 0015 di sini. Baris yang punya elemen bukan 0, elemen bukan 0 yang paling kiri adalah 1. Selanjutnya, dua baris bukan 0 yang berurutan, dua baris yang bukan 0 berurutan, 0162 dan 0015, baris yang di lapisan atas elemen satunya lebih kiri dibanding elemen satu di bawahnya. Jadi di sini kan merupakan di bawahnya 1, di sebelah bawah, di sebelah kanannya. Jadi otomatis yang 0015 ini harus di bawahnya. Maka bentuk yang seperti ini dikatakan eselon baris. Coba kita lihat yang sebelah sini, 1, 1. Ya. Jadi satu utamanya di sebelah sini, nah ini pasti eselon baris. Berikut juga dengan ini. Nah, kenapa di sini enggak tapi di sini sudah menyelesaikan baris yang punya elemen bukan 0. Nah, baris yang punya elemen bukan 0, kan bukan 0. Elemen yang bukan 0 adalah 1. Jadi seperti itu. Jadi, dan yang di bawahnya 1. Jadi di sini contoh dari eselon baris. Bagaimana tentang eselon baris tereduksi? Nah, ini di mana masing-masing kolom yang membentuk satunya mempunyai 0 di tempat lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya terkait contoh eselon baris tereduksi, ada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Mbak Leli. Kepada Mbak Leli, saya persilakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, penerapan terkait materi baris eselon tereduksi pada soal berikut ini. Persamaannya sama seperti yang soal tadi, jadi kita bisa menggunakan cara yang berbeda untuk menyelesaikan SPL ini selain menggunakan OB tadi. Selanjutnya, Mas. Nah, untuk yang pertama, kita ubah bentuk matriksnya ke 2, 8, 6. Kita jadiin augment matriks terlebih dahulu. Nah, langkah yang pertama kita itu akan mengalihkan baris pertama dengan setengah untuk menjadikan baris pertama kolom pertama, angka 2, itu menjadi 1.
Jadi sebenarnya untuk langkah-langkahnya terserah, teman-teman bisa menjadikan 4 terlebih dahulu menjadi 0, ataupun 3 menjadi 0, atau bisa 2 ataupun 2 menjadi 1 terlebih dahulu, jadi bebas. Cuman kebetulan kita di sini menggunakan langkah pertama, yaitu kita mengubah angka 2 menjadi 1. Nah, dengan dikalikan setengah, maka hasilnya adalah 1, 4, 3, 10. 4, yang baris pertama akan berubah menjadi 1, 4, 3, dengan 10. Nah, untuk selanjutnya, langkah kedua, kita akan mengubah baris kedua, kolom pertama menjadi 0. Dengan cara baris kedua dikurangi 4 kali baris pertama. Jadi B itu merupakan baris ya, teman-teman. Nah, di situ. Nah, untuk biar ini kan tadi kalau OB kita satu-satu jalannya. Nah, sekarang bisa langsung dua-dua. Jadi 3 kita juga akan ubah menjadi 0. Caranya itu dengan B3, baris ketiga, dikurangi 3 kali baris pertama. Maka akan diperoleh matriks ketiga dengan perubahannya itu 1, 4, 3, 10, 0, minus 14, minus 14, minus 42, 0, minus 14, minus 8, dan minus 18. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mengubah diagonal matriksnya. Kita akan mengubah minus 14 menjadi 1, minus 14 di baris kedua, kolom kedua. Caranya bagaimana? Itu dengan mengalikan dengan minus 1/14. Maka akan diperoleh perubahan pada baris kedua, yaitu 0, 1, 1, dan 3. Nah, untuk selanjutnya, kita akan merubah angka 4 dan minus 14 menjadi 0, yaitu dengan cara untuk yang baris pertama, 1, 4, 3, dan 10, kita akan mengoperasikan dengan baris pertama dikurangi 4 kali baris kedua. Jadi misalnya ada 4, angka 4 tuh di baris pertama kolom kedua, 4 kita kurangi dengan 4 dikali minus 14. Situ. Maka hasilnya setelah ini ya. Kemudian untuk yang baris ketiga, kita akan mengoperasikannya dengan baris ketiga ditambah 14 kali baris kedua. Maka akan diperoleh matriks selanjutnya, Mas. Oke, maka akan diperoleh matriks 0, 1, 0, minus 1, minus 2, 0, 1, 1, 3, 0, 0, 1, dan 24. Nah, untuk selanjutnya, karena semuanya sudah menjadi 0 yang bawah, kita akan merubah yang bagian atas, di atas diagonal matriksnya. 0, min 1 sama 1 kita akan ubah menjadi 0. Yaitu dengan cara mengalihkan baris ketiga dengan 1/6. Untuk selanjutnya, maka diperoleh matriks baris ketiga akan berubah menjadi 0, 0, 1 menjadi 4. Nah, pada matriks ke-6 ini, kita akan mengoperasikan baris pertama dengan cara baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Jadi, misal di baris pertama, kolom pertama itu ada angka 1. Di baris ketiga, kolom pertama ada angka 0, maka 1 akan ditambah 0, maka hasilnya pada matriks yang terakhir itu adalah 1. Kemudian di baris ketiga kita akan mengoperasikannya dengan baris kedua dikurangi baris ketiga. Sehingga hasilnya memunculkan matriks 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, minus 1, 0, 0, 1, dan 4. Maka persamaan yang kita peroleh adalah X sama dengan 2, Y sama dengan minus 1, dan Z sama dengan 4. Sekian. Mohon maaf, ada yang mau kita klarifikasi sebenarnya, teman-teman. Jadi, untuk contoh soal dan pembahasannya berbeda. Jadi, contoh soalnya yang kita cantumkan salah. Jadi, yang kita kerjakan ini soal lain sebenarnya. Kita mau ngasih dengan contoh soal yang berbeda. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi atas penjelasannya tadi. Sekian mungkin Pak Anton yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada teman-teman terlebih dahulu, mungkin ada pertanyaan dulu, Gi. Ya, silakan dibuka diskusinya. Monggo silakan teman-teman, mungkin ada yang ditanyakan terkait materi operasi baris elementer.
Ya, silakan. Monggo ada yang mendiskusikannya atau mungkin akan ingin memperjelas atau mungkin sudah jelas. Kalau saya sebenarnya dengan penjelasan dari kelompok ini tadi, saya malah nggak jelas. Ya karena maksud saya konteksnya, ya, jadi konteksnya yang tadi sudah di awal, contohnya sudah ke eselon baris tereduksi, kemudian baru nyatakan ciri-ciri dari eselon baris, kemudian eselon baris tereduksi, lalu ada contoh lagi, gitu. Dan kemudian ada suatu pernyataan yang bisa dinolkan dulu atau bisa dijatuhkan dulu. Sebenarnya memang dalam operasi baris elementer itu dalam kita menggunakan, jadi operasi baris sekali lagi adalah sebuah alat, ya, sebuah alat untuk dalam hal ini menyelesaikan itu. Tapi dan tidak ada karena ada 3 operasi di situ, ya, kalikan suatu baris dengan suatu konstanta tak 0, kemudian tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain, atau tukarkan 2 baris dulu, kemudian operasi yang ketiga adalah tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Nah, memang tidak ada aturan, ya, jadi yang mana dulu ya operasinya harus dilakukan, gitu ya. Tapi dalam hal ini kita perlu, ya, kalau misalkan nanti Anda membelajarkan operasi baris elementer ini, ingin menunjukkan bahwa apa sih kelebihan operasi baris elementer itu dibandingkan dengan metode-metode lain untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Nah, jadi perlu ada konteks di sini untuk, nah kalau misalkan ya kita bebas-bebasnya untuk menggunakan operasi baris, maka akhirnya tidak terlihat di mana efisiensi dari penggunaan operasi baris itu sendiri. Ya, jadi algoritmanya, sehingga nanti akan ada satu algoritma. Jadi algoritmanya yang ditentukan adalah kita mulai ini. Jadi kalau nanti ini dibuat programming, ya, jadi program pada program gitu, maka akan lebih mudah. Jadi pola berpikirnya akan lebih mudah. Jadi artinya kita mulai dari baris yang pertama dulu, kita cermati, bikin satu utama di baris pertama. Selesai, lalu nolkan semua entry di bawah baris satu utama di baris pertama tadi. Selesai, ada satu utama, ada 0 di bawah satu utama, selesai, maka baris pertama ditutup. Kita masuk ke baris yang kedua. Nah, baris kedua, pertama juga gitu. Kita usahakan satu utama di baris yang kedua. Kemudian nolkan di bawahnya. Terus satu utama, nolkan di bawahnya, satu utama. Nah, ini algoritma ini penting kalau misalkan kita sudah menghadapi misalkan sistem persamaan linear yang begitu besar ukurannya, misalkan sampai 100 kali 100, nah, kan bisa dengan iterasi semacam itu maka akan lebih efisien. Oke, jadi itu yang perlu dicermati, sehingga akan runtut kalau kalau misalkan materinya sudah oke, tapi bagaimana kita pendekatan untuk membelajarkannya, ya, jadi menyajikannya sehingga akan memunculkan suatu motivasi, akan memunculkan suatu pengertian bahwa dengan menggunakan operasi baris elementer ini akan lebih. Jadi misalkan kalau kita bekerja pada sebuah sistem persamaan linear, gitu ya. Nah, maka kita perlu melihat, ya, dalam sistem persamaan linear itu apa sih prinsip yang harus ditekankan, penyelesaiannya apa. Ya, jadi itu. Oke, mungkin saya mohon izin untuk share screen. Oke, sebentar. Ya. Ya.
Ya, jadi intinya begini. Operasi baris elementer di sini hanya sebagai alat ya. Jadi nanti karena nanti kita akan gunakan dia untuk misalkan jadi operasi baris elementer, kemudian bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Sistem persamaan linear, sehingga kalau operasi baris elementer digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, bantuannya itu adalah matriks echelon ya. Jadi matriks echelon atau matriks echelon yang tereduksi. Ini. Nah, bisa jadi ya, operasi baris elementer tadi digunakan untuk menyelesaikan misalkan untuk matriks. Ada dua hal yang bisa digunakan. Jadi pada saat matriks ini kita bisa mencari inverse matriks ya. Inverse matriks. Ya. Maka operasi baris kalau kita gunakan untuk mencari inverse matriks, maka matriks bantuannya itu adalah matriks elementer. Oke, elementer, sehingga nanti ada juga pengenalan bagaimana ciri-ciri dari matriks elementer itu sendiri. Ya, selain itu untuk bahasan matriks, untuk komputasi matriks, ya selain inverse tadi juga, nanti juga akan bisa digunakan operasi baris itu digunakan untuk menghitung determinan. Ya, determinan matriks. Ya, untuk menghitung determinan matriks. Nah, untuk mencari determinan matriks, maka matriks bantuannya itu adalah matriks segitiga. Ya, jadi matriks segitiga atas. Oke, atau matriks segitiga atas atau segitiga bawah boleh. Karena dengan mendapatkan matriks segitiga atas atau segitiga bawah, maka determinan suatu matriks itu dapat dicari ya dengan mengalihkan seluruh entry pada diagonal utama. Diagonal utama. Begitu. Nah, ini sementara kalau yang di sini tadi SBL ya, jadi tadi bantuannya itu adalah matriks echelon ya, jadi matriks echelon. Kemudian nah kalau sudah jadi di dalam matriks echelon ini karena pada prinsip penyelesaian SBL ya. Di mana dalam prinsip penyelesaian SPL itu adalah menyederhanakan bentuk sistem menjadi sistem yang lebih sederhana dan lebih mudah diselesaikan, tetapi tidak sampai merubah penyelesaian. Itu adalah prinsip penyelesaian dari SPL. Gitu. Jadi intinya adalah operasi baris tadi digunakan untuk mereduksi matriksnya tadi. Oke. Nah, tadi juga sempat saya lihat ya pada presentasi itu matrik yang diperbesar itu ini, setelah direduksi kemudian menghasilkan matrik yang diperbesar yang kemudian juga matrik echelon baris yang tereduksi. Ya. Nah ini coba kita perlu klarifikasi bahwa matrik yang diperbesar itu ini yang matrik yang isinya matrik A dan matriks B gitu ya. Jadi kalau misalkan sistem sama linear tadi bisa dinyatakan sebagai perkalian matrik AX sama dengan B, maka matrik yang diperbesar itu sebenarnya matrik A, B tadi. Nah, kemarin pada bahasan di problematika sudah kita bahas gitu ya. Jadi matrik AB tadi itu adalah matrik yang diperbesar. Nah, kalau sudah ketemu matrik yang diperbesar tadi, ya, baru kemudian kita operasi baris kan operasi matrik ya sebenarnya. Nah, operasi baris itu kita gunakan untuk mereduksi matrik itu ke dalam matriks echelon baris atau echelon baris yang tereduksi. Karena itu nanti adalah prinsip penyelesaian dari sistem persamaan linear, yakni merubah sistem menjadi sistem yang lebih sederhana, lebih mudah diselesaikan, tetapi tidak merubah penyelesaian. Begitu. Nah, sementara untuk yang matriks yang digunakan untuk mencari inverse matriks ya dengan menggunakan operasi baris, maka matriks tadi harus dengan menggunakan matriks elementer itu direduksi, ya, direduksi ke dalam bentuk sehingga kita nanti akan punya ini, ya. Jadi karena dikalikan
satu kali matrik elementer, maka akan sama dengan melakukan satu kali operasi baris elementer. Ya, karena di dalam inverse matrik nanti kalau reduksinya, jadi kalau matriks A itu direduksi menjadi matriks ya, identitas, maka matriks identitas dengan reduksi yang sama, dengan urutan operasi baris elementer yang sama, ini akan direduksi ke dalam matriks A inverse. Nah, ini. Oke, ini. Kemudian untuk mencari determinan juga sama. Yang tadi yang kita ungkapkan bahwa kalau kita bisa mereduksi matriks itu ke dalam matriks segitiga atas, maka harga determinannya itu bisa kita ambil dengan cara mengalihkan entry-entry pada diagonal utama. Itu tujuannya. Jadi sekali lagi konteks operasi baris elementer di sini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mereduksi matriks atau menyederhanakan matriks ke dalam bentuk-bentuk yang nantinya akan mendukung tujuannya. Apakah itu mencari solusi dari sistem persamaan linear, atau mencari inverse dari suatu matriks, atau mencari determinan suatu matriks. Ini. Oke, itu gambarnya seperti itu. Jadi sekali lagi operasi baris yang isinya ada 3 operasi. Jadi kalikan suatu baris dengan suatu konstanta yang tak nol, kemudian tukarkan 2 buah baris, lalu tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Nah, sehingga mungkin saya akan memberikan ini dulu. Jadi intinya ini dulu. Jadi artinya bahwa operasi baris tadi adalah alat untuk menyederhanakan, ya. Jadi menyederhanakan bentuk suatu matriks, ya. Apakah itu untuk SPL-nya, jadi SPL nanti harus, sehingga kalau untuk menyelesaikan SPL, ya SPL tadi harus kita konversi dulu ke dalam matrik yang diperbesarnya. Tuh. Ya, baru nanti matrik yang diperbesar itu lalu kita reduksi ke dalam bentuk matrik eselon atau matrik eselon yang tereduksi. Nah, kalau ya kelebihan yang pertama dengan menggunakan algoritma yang menggunakan operasi baris elementer itu adalah bahwa dia akan membawa kita untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, ya, yang terutama ketiga ini, ya ini dengan cara yang efektif dan efisien, gitu. Ya, jadi nggak bolak-balik gitu ya, jadi efektif, efisien, jadi terus. Jadi misalkan tadi iterasinya mulai dari baris yang pertama selesai, dengan baris yang pertama kita masuk ke baris yang kedua selesai, kemudian baris yang ketiga selesai, terus begitu sampai baris yang terakhir. Ini secara efisien seperti itu. Nah, kemudian khusus untuk matriks ya, untuk penggunaan pada sistem persamaan linear juga demikian. Dengan menggunakan operasi baris, maka kita juga bisa memprediksikan apakah sistem tadi akan punya solusi atau tidak, ya. Jadi apakah sistem nanti akan punya solusi atau tidak. Ini, jadi kita nggak usah harus sampai berakhir, nggak usah sampai terakhir, nggak perlu, tapi di tengah-tengah nanti kita akan bisa lihat. Nah, ini tadi, ya. Jadi ini kalau tadi persentasenya kan sistem itu langsung direduksi ke dalam bentuk matrik eselon yang tereduksi gitu ya. Ini. Padahal di matrik eselon saja ini kita sudah bisa mempunyai value di sana, ya. Ini bahwa kita bisa memprediksikan apakah sistem tadi akan punya solusi atau tidak, begitu. Nah, kalau misalkan nggak punya solusi ya nggak perlu kita teruskan, begitu. Ya, demikian juga untuk yang untuk mencari inverse matrik contohnya, inverse matrik. Nah, untuk mencari inverse matrik itu pun juga pada saat matriknya nanti akan sampai pada bentuk matrik eselon, maka di situ kita juga sudah bisa, jadi di tengah-tengah perjalanan sudah kita akan bisa memprediksikan apakah matrik nanti akan punya inverse atau tidak, gitu ya. Jadi di tengah perjalanan itu sudah kelihatan. Kalau sudah pada persimpangan pada matrik eselonnya itu sudah dia tidak akan punya inverse, ya sudah nggak usah diteruskan, begitu ya. Ini. Nah, kalau determinan pasti selalu akan punya determinan, paling tidak determinannya 0, nggak masalah juga. Oke, jadi itu yang
mesti dikedepankan itu bagaimana titik-titiknya teknisnya, tetapi sebenarnya apa sih yang value yang akan kita dapatkan kalau kita menggunakan operasi baris elementer itu. Oke, berikutnya saya coba ini presentasi yang saya share di MMP sudah. Jadi ini, nah di awal itu kita sudah punya, misalkan, oke ini ya kita bisa ya, jadi mungkin untuk pendekatannya kita bisa memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi misalkan untuk SPL yang misalkan 2x2 itu metodenya apa saja yang bisa digunakan. Ada yang metode grafik, metode eliminasi substitusi, kemudian metode Kramer ya bisa ya, kemudian metode untuk ini perkalian matriks itu juga bisa. Ini metode grafik juga bisa, oke, jadi metode grafik. Nah, tetapi pada 3x3 ini metode grafik sudah mulai tidak kalau tidak akurat ya maka tidak bisa, karena di sini nanti dimensi yang digunakan dimensi 3. Kemudian matrik perkalian matrik bisa, aturan Kramer juga masih bisa, kemudian eliminasi ya, kalau mengeliminasi itu ya kita harus memasangkan ya untuk mengeliminasi satu variabel, maka ya ini variabel baris pertama dengan baris atau persamaan yang kedua kita eliminasi dulu, 2 musuh dengan 3 yang versus 3 kita mengeliminasi 1, sehingga nanti kita akan ketemu dengan SPLDV begitu. Ya, ini kan masih SPL sistem persamaan linear dengan 3 variabel dengan 3 persamaan. Nah, itu maka misalkan X-nya ini kita mau eliminasi ya, berarti 1 lawan 2 dulu ya untuk mengeliminasi X, lalu 2 lawan 3 eliminasi X-nya, sehingga nanti kita tinggal punya 2 persamaan dengan 2 variabel Y dan Z ya, kemudian kita selesaikan lagi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dilihat lagi lah bagaimana kalau misalkan untuk yang ini ya, kalau seperti ini maka aturan Kramer sudah nggak bisa ya. Jadi karena aturan Kramer menggunakan prinsip determinan. Kalau determinan kan matriksnya harus bujur sangkar, itu maka nggak bisa. Kemudian untuk yang eliminasi masih bisa. Grafik sudah nggak bisa karena dimensinya sudah dimensi 5 ini. Jadi sehingga grafik sudah tidak bisa digunakan karena grafik secara geometris itu hanya sampai pada dimensi 3. Oke, nah kemudian sehingga eliminasi, kalau ini eliminasi pun juga harus nih 1 lawan 2, 2 lawan 3, 3 lawan 4 gitu ya. Selesai nanti sehingga 1 variabel tereliminasi, tinggal punya 3 variabel, lalu ada 3 persamaan. 3 persamaan dengan 4 variabel, lalu direduksi lagi ya, 1 lawan 2, 2 lawan 3 begitu. Selesai ketemu dengan 2 persamaan ya udah tinggal itu. Ya, sehingga seperti sistem gugur itu ya. Jadi kita versuskan itu, dan itu ya permasalahannya kalau dengan eliminasi, kalau misalkan ukuran SPL-nya besar seperti ini ya, nah ini masih belum besar ya sebenarnya, masih 5 variabel, dan kalau misalkan 10 kali 10 atau 20 kali 20, 100 kali 100 dimungkinkan juga ini. Maka ya itu tadi, kalau eliminasi tadi, kalau misalkan 10 aja lah, 10 persamaan, berarti 1 lawan 2, 2 lawan 3, 3 lawan 4, 4 lawan 5, itu nanti kemudian kita mendapatkan 9 persamaan. Ya. Nah, kemudian kita lawankan lagi 1 lawan 2, 2 lawan 3 sampai lawan 9 untuk mendapatkan 8 persamaan terus gitu. Nah, dengan cara seperti itu maka dimungkinkan ada yang kesingsal itu ya. Jadi misalkan ada yang tidak dimainkan misalkan seperti itu, sehingga menjadikan dan solusinya menjadi salah gitu ya. Dan tidak ada indikasi di tengah perjalanan apakah kira-kira sistem nanti akan punya solusi atau tidak ini. Nah, maka inilah sebenarnya yang menjadi prinsip penyelesaian pada sistem bersama linear ya. Jadi kalau kita ini orientasinya adalah penyelesaian sistem bersama linear, maka prinsip penyelesaian sistem bersama linear itu seperti ini.
Ya tadi yang digunakan sebagai contoh ini seperti ini. Ya ini kita bisa menanyakan ke siswa, ke mahasiswa gitu ya. Mana ini di antara sistem yang di atas dengan sistem bersama linear yang di bawah yang lebih mudah untuk diselesaikan. Ya, maka pasti banyak yang menjawab bahwa sistem yang di bawah itu yang lebih mudah untuk diselesaikan, ya. Karena apa? Karena di sini setnya sudah ketemu 3. Set ketemu 3 tinggal dinaikkan, ketemu y-nya. Y dan set ketemu, dinaikkan lagi, ketemu x-nya. Substitusi balik, tinggal substitusi balik kalau yang ini. Tapi sementara untuk yang di sini, kalau misalkan kita menggunakan eliminasi, ya kita masih harus memasangkan persamaan pertama dengan persamaan yang kedua, kedua dengan ketiga untuk mengeliminasi satu variabel. Lalu nanti ketemu SPLDV lagi. Begitu. Ya, ini. Sehingga dengan demikian yang bawah ini, sistem yang bawah ini adalah sistem yang lebih mudah untuk diselesaikan, sudah tinggal substitusi balik begitu. Nah, lalu kita bisa merilis bahwa sebenarnya kedua sistem bersamaan ini punya solusi yang sama. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah bentuk sederhana dari sistem yang di atas. Ya, yang bawah ini adalah sistem bersamaan yang bentuk sederhana dari yang di atas. Nah, ini merupakan prinsip. Nah, prinsip penyelesaian sebuah sistem bersama linear. Artinya apa? Prinsipnya adalah di dalam kita menyelesaikan sebuah sistem bersama linear, maka kita untuk lebih mudah diselesaikan tadi, jadi kita mereduksi atau kita menyederhanakan bentuk persamaannya menjadi bentuk yang lebih sederhana, lebih mudah untuk diselesaikan, tetapi tidak sampai merubah penyelesaian. Begitu. Ya, ini. Jadi sistem ini, jadi nanti kalau sudah kan ini nanti jadi matriks, ya, matriksnya kan seperti ini. Ya ini. Nah ini kan untuk nanti bisa diselesaikan dengan operasi baris elementer, ya ini harus ditransfer dulu ke dalam bentuk matriks, ya. Jadi matriks yang diperbesar itu ini, ya 1 1 2 9, kemudian 2 4 3 1, kemudian 3 6, negatif 5 0. Begitu. Nah ini matriks A-nya, ini matriks B-nya. Ini kan kalau kita nyatakan sebagai perkalian matriks kan jadinya gini. 1 2 2 4 3, kemudian 3 6, negatif 5, ya. Nah, kemudian dikalikan variabelnya x, y, z, ya, perkalian matriks menjadikan matriks B-nya adalah 9 1 0. Nah, kemudian matriks yang diperbesar atau augmented matrix tadi itu adalah ini. Ya, jadi augmented matrix atau matriks yang diperbesarnya adalah ini. Ya, jadi cuma koefisien pada matriks A dan matriks B-nya. 1 1 2 2 4 3 3 6, negatif 5. Kemudian matriks B-nya adalah 9 1 0. Begitu, ya. Nah, kemudian kalau sudah matriks besar ini, lalu matriks ini bisa direduksi, ya, reduksi ke dalam menjadi matriks yang bawah ini, ya. Oke, matriks yang di bawah itu dulu. Oke, nah ini kemudian dengan menggunakan operasi baris elementer tadi, maka bentuk matriks yang di atas tadi kita reduksi ke dalam bentuk matriks 1 1 2 9, kemudian 0, nah ini 1, kemudian negatif 7 per 2, kemudian sini negatif 17 per 2, kemudian 0 0 1 3. Nah ini. Jadi matriks yang di atas itu kita reduksi menjadi matriks yang di bawah itu dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, disinilah peran dari operasi baris elementer tadi, yakni untuk mereduksi matriks yang diperbesar, ya, augmented yang atas ini yang mula-mula dari sistem yang semula kepada
matrik yang bawah, yang lebih mudah diselesaikan, yang lebih sederhana. Nah, kemudian kita tunjukkan bahwa ternyata matriks yang sistem bersama linear yang bentuknya lebih mudah untuk diselesaikan itu ternyata matrik yang diperbesarnya berbentuk matrik eselon, atau nanti bisa direduksi lanjut dengan menjadi matrik eselon yang tereduksi itu. Nah, ini yang mesti harus kita tonjolkan ya. Jadi mengapa kita menggunakan operasi baris tadi ya. Jadi fungsi operasi baris tadi gunanya untuk apa? Yaitu untuk mereduksi matriksnya tadi. Itu. Nah, begitu sudah sampai di sini matrik yang eselon seperti ini, maka ya kita bisa melanjutkan ke bentuk matrik eselon reduksi ke dalam matrik eselon yang tereduksi, atau kita dengan menggunakan substitusi balik. Begitu. Nah, ini fungsinya di sana. Berikutnya, tadi kan di sini dikatakan bahwa prinsip dari penyelesaian sistem persamaan linear, ya. Jadi tadi sistem yang awal ini kita sederhanakan menjadi sistem yang kedua itu dengan cara tadi matriksnya yang kita sederhanakan. Prinsip dari penyelesaian sistem persamaan linear itu adalah menyederhanakan bentuk dari suatu sistem menjadi sistem yang lebih sederhana, yang lebih mudah diselesaikan, tetapi tidak sampai merubah penyelesaian. Nah, ini jadi artinya dalam rangka reduksi ke dalam bentuk yang lebih sederhana ini, ke dalam bentuk matrik eselon ini, operasi baris elementer tidak boleh sampai merubah penyelesaian. Jadi intinya bahwa akhirnya supaya sistem awal ini dengan sistem yang terakhir ini akan punya solusi yang sama. Jadi harus dipastikan bahwa dengan operasi baris elementer itu tidak sampai merubah penyelesaian. Sehingga di sini operasi baris elementer itu ada 3, ini kalikan sebuah baris dengan suatu konstanta yang tak nol, tukarkan 2 baris, tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain, ini tidak akan merubah penyelesaian. Mengapa? Mengapa tidak merubah penyelesaian? Contohnya misalkan yang pertama lah. Jadi ini sebenarnya operasi baris elementer ini sudah digunakan, mulai dilakukan pada saat misalkan waktu kita SMP dulu, saat diajar oleh guru pada materi SPLDV, ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, di situ kemudian ada metode eliminasi dan substitusi. Nah, disitulah itu sebenarnya kita sudah menggunakan operasi ini. Operasi ini sudah digunakan di situ. Hanya waktu SMP, SMA ini belum diformalkan, diberi nama, inilah namanya operasi baris elementer, tetapi kita sudah melakukan itu. Contoh, misalkan katakanlah ada 2x ditambah dengan 3y sama dengan 10, lalu x ditambah dengan 7y sama dengan 4. Begitu, ini SPLDV. Nah, pada saat seperti ini kan kita sebenarnya kalau misalkan menggunakan eliminasi, maka kita sudah melakukan operasi yang sama persis di sini. Itu ya, kalikan sebuah baris dengan suatu konstanta ini seperti ini. Coba ini yang lebih mudah untuk dieliminasi yang mana? Oke, yang lebih mudah dieliminasi adalah yang x. Begitu. Nah, untuk mengeliminasi x gimana? Maka persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2. Begitu dah. Ini sehingga ini sebenarnya operasi yang pertama, kalikan sebuah baris dengan suatu bilangan tak nol k. Ini berarti ini. Ya, jadi x. Jadi baris yang kedua ya, kita kalikan dengan suatu konstanta tak nol sehingga kita mendapatkan 2x ditambah dengan 3y sama dengan 10 gitu ya. Kemudian di sini 2x ditambah dengan 14y sama dengan 8. Gitu. Jadinya seperti ini. Nah, ini sebenarnya ini kan sudah merupakan operasi yang pertama ya. Jadi kalikan sebuah baris dengan suatu konstanta yang tak nol. Itu sudah operasi yang pertama. Nah, begitu sudah jadi pada bentuk yang kedua, maka apa yang kita lakukan? Ya, pada eliminasi tadi kita ini. Nah, lalu dikurangi. Sehingga X-nya ganti, sehingga kita mendapatkan berapa ini?
negatif 3 dikurangi 14, berarti negatif 11 ya, negatif 11, negatif 11Y sama dengan negatif 2. Begitu ya, ini sehingga kita nanti ketemu Y-nya berapa. Nah, pada proses ini ya, jadi pengurangan ini sebenarnya operasi ketiga yang kita lakukan. Ya, tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Ini tambahkan ya negatif 1 dari baris yang kedua kepada baris yang ketiga sehingga kita mendapatkan ini. Ya, tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Ya, ini operasi. Jadi operasi pertama dan operasi ketiga itu sering kita gunakan untuk mengeliminasi itu. Nah, operasi yang kedua kapan? Sebenarnya operasi yang kedua, nah ini aja, kita mau merubah bentuk ini menjadi, misalkan, oh ini X, yang ini di atas saja, X ditambah dengan 7Y sama dengan 4, kemudian 2X ditambah dengan 3Y sama dengan 10, kan sudah bisa saja. Dua persamaan ini adalah dua persamaan, dua sistem yang sama, ya, hanya urutannya aja yang berubah, tapi sebenarnya mereka punya solusi yang sama dan tetap merupakan sebuah sistem persamaan linear yang sama juga. Karena persamaan-persamaan yang mendukung sistem itu sama ya. Di sini ada X tambah 7Y sama dengan 4, di sini juga ada X tambah 7Y tambah dengan 4. Di sini ada 2X tambah 3Y sama dengan 10, di sini juga ada 2X tambah 3Y sama dengan 10 ya. Ini pertukaran baris. Ya, yang tidak akan merubah solusi. Nah, kalau di dalam implementasinya seringkali pertukaran baris itu jarang digunakan kalau nggak diperlukan ya. Jadi pada intinya tukarkan dua buah baris itu hanya kalau pada saat diperlukan. Jadi misalkan kalau kita mau bikin satu utama dan lalu di posisi itu ternyata 0 itu dikalikan dengan berapapun kan tidak bisa jadi satu gitu ya. Akhirnya harus ada pertukaran baris. Nah, intinya kalau misalkan secara global ini sebenarnya yang kalau di dalam reduksi suatu matriks ke dalam matriks eselon atau eselon baris yang tereduksi, maka fungsi dari masing-masing ini seperti ini. Misalkan kalikan sebuah baris dengan suatu bilangan tak 0, itu maka nanti dia digunakan untuk mendapatkan satu utama. Ya, jadi untuk mendapatkan satu utama biasanya kita menggunakan ini. Kalau tidak, maka harus dikombinasikan dengan tukarkan dua buah baris baru kalikan sebuah baris dengan suatu konstanta tak 0. Ya, ini maka kita ini digunakan untuk membuat satu utama. Nah, sementara operasi yang ketiga, tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain, ini digunakan untuk mendapatkan 0 di bawah satu utama. Begitu ya, sehingga masing-masing punya peran yang nantinya akan bisa kita gunakan secara sistematis. Ya memang benar bahwa urutan operasi mana yang akan kita gunakan dulu itu tidak ada ketentuannya gitu. Tapi secara efisien kita bisa mengatur gitu ya. Jadi bisa mengatur mana dulu yang harus kita kerjakan. Ini jadi tadi ya algoritmanya itu bergerak mulai dari baris yang pertama, bikin satu utama pada baris yang pertama, lalu nolkan semua entry di bawah satu utama, selesai maka baris pertama ditutup, lalu kita masuk pada baris yang kedua, bikin satu utama pada baris yang kedua, nolkan semua di bawahnya, begitu ya. Kemudian selesai, baris kedua ditutup, masuk ke baris ketiga bikin satu utama baris ketiga, lalu nolkan semua di bawahnya. Nah, kenapa ditutup? Itu untuk menandai bahwa sebenarnya kalau untuk misalkan bikin satu utama baris kedua dan 0 di bawahnya, itu maka baris pertama itu tidak akan ikut, ya, tidak diikutkan. Boleh sih diikutkan, tapi ya nanti akhirnya algoritmanya tidak efisien lagi, gitu ya. Ini akan berubah lagi, ya sudah berubah. Mestinya kita misalkan cukup hanya 10 langkah saja, ini bisa sampai 15 langkah, ya. Maka dengan cara saat tadi, algoritma tadi, maka itu adalah kita bisa mendapatkan langkah yang paling sedikit, gitu, efisien. Ini. Ya ini. Nah, dengan tadi dikatakan bahwa operasi baris tadi untuk mereduksi, ya. Jadi kalau sudah dalam bentuk matrik yang diperbesar atau augmented matrix, kemudian itu
reduksi ke dalam bentuk matriks echelon atau matriks echelon yang tereduksi, itu tidak sampai merubah solusi. Ya, coba aja di sini kalikan sebuah baris dengan suatu konstan. Kalau yang tukarkan tadi sudah jelas ya. Jadi misalkan ditukarkan dua buah baris, ya ditukarkan, ya, hanya menukarkan saja. Tapi intinya isi dari sistem itu sama, maka sudah solusinya pasti sama. Maka ini tukarkan dua buah baris, nah dia tidak akan merubah solusi. Kalikan sebuah baris dengan suatu konstanta tak nol, itu juga sama. Tadi kalau misalkan kita punya 2x ditambah dengan tadi berapa? Oke, tadi yang kita punya tadi adalah x ditambah dengan 7y sama dengan 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan 2 kan jadinya adalah 2x ditambah dengan 14y sama dengan 8. Nah, apa yang terjadi antara persamaan ini dengan persamaan ini? Ya, antara persamaan x tambah 7y sama dengan 4 dengan 2x tambah 14y sama dengan 8. Nah, itu kalau kita ilustrasikan ke dalam suatu bidang koordinat, maka keduanya itu akan menunjukkan bahwa dua garis yang berimpit. Ya, jadi x tambah 7y sama dengan 4 dengan 2x tambah 14y sama dengan 8 itulah dua garis yang berimpit. Contohnya, kalau x tambah 7y ya, itu dia melalui titik berapa ini? Kalau y-nya 0, x-nya 4, berarti melalui titik 40. Oke. Maka 2x tambah 14y sama dengan 8, ini juga melalui titik 40. Oke, kemudian kalau x-nya 0, y-nya berarti 4/7, ya, maka dia akan juga mengikut melalui titik 0,4/7. Maka ini pun juga akan sama. Ya, garis 2x tambah 14y sama dengan 8 juga akan melewati titik 0,4/7. Nah, karena dua titik yang dilewati juga sama, maka apa artinya? Melalui dua titik yang berbeda hanya dapat dibuat satu garis. Jadi artinya ini melalui titik yang sama, dua titik yang sama, ini juga melalui dua titik yang juga sama. Itu ya, ini yang dilalui, maka berarti dapat disimpulkan bahwa x tambah 7y sama dengan 4 dan 2x tambah 14y sama dengan 8 itu adalah dua garis yang berimpit. Artinya dia adalah garis yang sama. Artinya apa? Solusinya juga akan tetap sama. Artinya apa? Bahwa kalikan sebuah baris dengan suatu bilangan yang tak nol ini juga tidak akan merubah solusi. Dan demikian juga tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain itu juga tidak akan merubah solusi, ya. Jadi karena apa? Karena tadi kalau tadi yang satunya lagi apa? Satunya tadi kan 2x ditambah dengan tadi kita hapus dulu. Nah, ini tadi kan jadinya kan seperti ini. Ini kan jadi tadi 2x ditambah dengan 3y sama dengan 10. Nah, maka di sini juga akan sama. 2x sama dengan 3y sama dengan 10 gitu. Nah, maka tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain itu pun juga tidak akan merubah solusi gitu ya. Jadi kelipatan ini kelipatannya adalah ini, sistemnya jadi seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan kita tambahkan pun jadi misalkan sekian kali ya, ini jadi sekian kalinya ini itu kan juga punya solusi yang sama dengan ini. Ya, kalau digabung dengan persamaan yang di atas juga akan tetap sama. Sehingga dengan demikian operasi yang ketiga ini juga tidak akan merubah solusi. Ya, sehingga dengan demikian dalam rangka kita mereduksi tadi, dalam rangka kita mereduksi ini dari matriks yang diperbesar ini ke dalam matriks ini, ke dalam bentuk matriks echelon seperti ini, maka kalau kita mereduksinya dengan menggunakan operasi baris elementer yang 3 macam tadi, maka kita bisa meyakinkan bahwa solusi dari sistem yang terbentuk itu tidak akan berubah. Begitu. Hanya semakin mudah diselesaikan tetapi tidak sampai merubah penyelesaiannya. Itu prinsip dari persamaan penyelesaian dari sistem persamaan linier. Oke, ini. Nah, kemudian
tadi kan. Nah, kita bisa melihat di sini bentuk matriksnya. Ya, ini matriksnya seperti ini uniknya. Jadi 1, di bawahnya ada 0 semua, lalu 1, di bawahnya juga 0. Nah, dari hasil ini tadi, ya, dari apa yang ini, maka dan kemudian kita bisa melihat, oh ini adalah bentuk matriks echelon, gitu ya. Nah, maka kita bisa masuk bahwa untuk menyelesaikan sistem bersama linear dengan menggunakan operasi baris itu, maka alat bantu kita itu adalah matriks echelon. Nah, matriks echelon adalah seperti ini. Ada kalau matriks echelon reduksi ada 4 ini. Ya, jika satu baris tak 0, maka entry tak 0 pertama harus 1. Kemudian baris yang seluruh entry-nya 0 diletakkan paling bawah. Kemudian letak satu utama suatu baris lebih jauh ke kanan dari satu baris di sebelumnya, satu utama pada baris yang sebelumnya. Kemudian jika suatu kolom itu memuat satu utama, maka entry di tempat lain dalam kolom itu harus 0. Ya, ini. Itu yang baris tereduksi ya, sehingga kalau hanya memenuhi 1, 2, 3 saja, maka dia menjadi matriks echelon. Ya, ini menjadi matriks echelon. Kalau untuk bisa menjadi matriks echelon yang tereduksi, maka nah ini. Radis, terima kasih ya. Ya, kenapa? Tapi udah kok presentasinya. Nggak apa kalau kalian mau ngomong. Sudah di mute semua? Oke, saya lanjutkan kalau begitu. Ya, tadi kita sampai di sini. Itu ya, ini. Jadi sehingga kita bisa menunjukkan nah ini contoh yang tereduksi, baik di bawah satu utama maupun di atas satu utama itu semuanya harus 0. Di bawah satu utama, di atas satu utama semuanya harus 0. Sementara kayak yang echelon itu enggak harus ya. Jadi cukup di bawah satu utama saja yang 0. Di atasnya enggak perlu 0 juga. Nah, ini. Nah, menyelesaikan SPL-nya itu ini ya. Jadi bisa menggunakan metode Gauss, bisa juga menggunakan metode Gauss-Jordan. Jadi kalau metode Gauss ini yang di atas, ya. Ini adalah metode Gauss yang akan dia sampai matriks echelon saja, ya, kemudian lakukan substitusi balik. Tapi kalau dari echelon lalu dilanjut ke echelon yang tereduksi, yang langsung mendapatkan solusi, maka dia ini adalah Gauss-Jordan. Jadi adalah metode Gauss-Jordan ya. Jadi untuk penyelesaian dengan menggunakan memanfaatkan operasi baris. Nah, contohnya yang tadi seperti ini. Nah, dari matriks ini dibuat bentuk matriks yang diperbesar. Ini sudah matriks yang diperbesar. Ya. Jadi karena bentuknya sudah ini. Nah, ini AB. Itu ya ini. Di matriks yang diperbesar. Ya, kemudian ya tadi di eliminasi pertama itu dengan sasarannya adalah menjadi matriks echelon dulu ya. Jadi satu utama ya, di bawahnya 0 semuanya, satu utama di bawahnya 0 gitu ya. Nah, maka ini mulai baris yang pertama satu sudah jadi satu utama ini. Kalau belum satu ya harus dijadikan satu dulu. Nah, kebetulan sudah satu utama. Maka tinggal berikutnya membuat 0 di bawah satu utama sehingga 2-nya harus jadi 0, 3-nya harus jadi 0. Ya, dengan apa? Ya, langsung aja sudah bisa ini karena tidak akan nanti akan independen ya, sehingga supaya 2-nya jadi 0 di mana 2-nya itu berada pada baris yang kedua, 3-nya pada baris yang ketiga, sementara satu utamanya baris yang pertama, maka ini operasi yang ketiga, tambahkan kelipatan suatu baris pada baris yang lain. Yang kita tambahkan itu adalah kelipatan pada baris pertama pada baris yang mau kita nolkan tadi. Ya, seperti ini misalkan. Yang mau kita nolkan adalah baris yang kedua, 2-nya harus jadi 0, maka operasinya adalah baris yang kedua, ya, ini. Kemudian ditambahkan dengan apa? Ditambahkan atau dalam hal ini ditambahkan dengan negatif 2 atau dikurangi 2 kali baris yang pertama.
Ya, jadi pengurangnya itu, kelipatan pengurangnya atau kelipatan penambahnya itu adalah di mana posisi dari satu utamanya. Tuh, kemudian untuk baris yang ketiga, ya, supaya 0, maka baris yang ketiga harus dikurangi dengan 3 kali baris yang pertama. Begitu, ya, sehingga kita bisa mendapatkan langsung. Nah, ini 100, sudah selesai, maka baris yang ke satu beres, ya, karena dia sudah ada satu utama, kemudian 0 di bawahnya, sehingga ini sudah beres. Ya, sehingga kita beralih pada iterasinya pada baris yang kedua. Nah, di baris yang kedua, nah ini harus ada satu utama. Ini. Ya, jadi entry tak 0 pertama harus 1, yang disebut sebagai satu utama. Karena masih 2 di sini, maka berarti kita operasinya adalah baris yang kedua kita kalikan dengan setengah. Sehingga kita mendapatkan ini. Oke, berlaku untuk suatu baris. Kemudian berikutnya 0 kan di bawahnya. Setelah satu utama 0 kan di bawahnya. Oke, 0 kan di bawahnya berarti 3-nya harus jadi 0. Nah, 3-nya jadi 0 berarti operasinya adalah baris yang ketiga. Nah, begitu sehingga mudah untuk jadi mana yang harus dinolkan baris yang ketiga. Posisinya di baris ketiga, maka baris ketiga ini nanti harus dikurangi dengan 3 kali baris yang kedua, di mana satu utama tadinya berada. Oke, sehingga kita mendapatkan ini. Sudah selesai, ya. Satu utama pada baris yang kedua urusannya sudah selesai, sudah 0 di bawahnya. Lalu kita bisa melanjut ke baris yang ketiga. Ya, di baris yang ketiga ini kan ya harus bikin satu utama dulu. Ya, di situ masih negatif setengah. Ya, untuk jadi satu utama maka baris yang ketiga kita kalikan dengan negatif 2. Begitu sehingga kita punya ini. Nah, ini yang membedakan solusi dengan metode lain, maka dengan menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan yang memanfaatkan operasi baris tadi, itu adalah ini. Ya, ini sudah bentuk matriks eselon. Ya, jadi ini adalah bentuk matriks eselonnya sudah kita. Ini adalah persimpangan jalan. Ya, di persimpangan jalan. Nah, pada saat di matriks eselon ini, kita akan sudah bisa mengetahui apakah sistemnya nanti akan punya solusi atau tidak. Kalau punya solusi, ya kita lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah berhenti. Ya, ini berdasarkan matriks eselonnya tadi, ini maka sistem tidak akan punya solusi. Begitu. Nah, bisa dilanjutkan dengan menggunakan eliminasi Gauss, yakni dari posisi matriks eselon ini, ya, jadi dalam bentuk matriks eselon ini kita lakukan substitusi balik. Artinya ini kita nyatakan ke dalam bentuk sistem bersama linear yang baru yang lebih sederhana. Nah, seperti ini tadi. Ya, yang tadi menjadi ditunjukkan di awal tadi, inilah perbandingan antara sistem ini dengan yang sistem ini. Itu ya, sistem ini akan lebih mudah diselesaikan. Nah, tadi alurnya untuk menjadikan sistem ini ke sini tadi ini, ya biru tadi sudah jadi. Lalu dari sini kemudian kita konversi ke dalam bentuk matriks sistem bersama linearnya. Nah, kemudian kita substitusikan ya, Z sama dengan 3. Lalu disubstitusi di sini, ketemu Y-nya. Y dan Z-nya ketemu, kita substitusikan ke atas, ketemu X-nya. Ya, sehingga kita dengan substitusi balik, maka kita akan mendapatkan ini. Solusinya Z sama dengan 3, masuk ke Y sama dengan 2, kemudian X sama dengan 1. Itu. Atau kalau tidak, ini kita teruskan reduksinya, ya. Kita teruskan reduksinya menjadi matriks eselon yang tereduksi. Ya, matriks eselon yang tereduksi. Nah, kalau tadi iterasinya itu kita mulai dari baris yang paling atas, ya. Jadi untuk membuat satu utama lalu 0 di bawahnya itu kita mulai dari baris yang paling atas, ya, seperti ini, satu utama 0 di bawahnya, lalu bergerak ke baris yang kedua, bikin satu utama 0 di bawahnya, kemudian bergerak ke baris yang ketiga, bikin satu utama, dan seterusnya, gitu. Maka untuk melanjutkan reduksi, maka tadi contohnya tadi yang diberikan oleh presenter ini dulu ya yang dinolkan. Tapi nah ini nanti kalau sebenarnya bisa, tetapi nanti kemudian akan menjadikan permasalahan kalau misalkan kita sudah masuk pada
programming gitu, atau mungkin kalau misalkan bentuknya yang besar. Nah, maka sering kita seyogyanya untuk membuat 0 di atas satu utama itu dimulai dari satu utama yang paling bawah gitu. Nah, ini satu utama yang paling bawah di baris yang ketiga, sehingga yang perlu kita buat 0 itu adalah ini ya, negatif 7/2, kemudian di sini 2-nya harus jadi 0 ya, sehingga dengan demikian maka operasinya adalah baris yang pertama harus dikurangi dengan 2 kali baris yang ketiga, begitu. Kemudian di sini baris yang kedua itu ditambah dengan 7/2 baris yang ketiga. Tuh, jadi ini dulu yang harus dibuat. Ini harus jadi 0, kemudian ini juga harus jadi 0. Tuh ya, sehingga kita akan mendapatkan ini. Ya. Sudah selesai ya, di sini sudah di atasnya sudah 0 semua. Nah, kemudian kita bergerak naik lagi ke baris yang sebelumnya. Ya, di sini satu utama, lalu di atasnya ini harus jadi 0. Nah, kemudian berarti kalau seperti ini berarti baris yang pertama dikurangi dengan baris yang kedua. Sudah simpel, lalu kita akan mendapatkan ini. Nah, ini sudah dalam bentuk matriks echelon yang tereduksi. Ya, tereduksi, matriks echelon yang tereduksi, yang langsung kita bisa mendapatkan solusinya. Begitu ini kita transfer ke dalam bentuk matriks sistem bersama linearnya, di mana ini tadi kan X sama dengan 1, lalu Y sama dengan 2, kemudian Z sama dengan 3. Begitu ya, ini jadi itu kalau misalkan, nah solusinya ya, jadi kalau sudah kita lihat di sini dalam bentuk echelon tadi, kita sudah bisa memprediksikan apa nanti akan punya solusi atau tidak ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana bentuk solusinya kalau matriks echelonnya seperti ini ya. Sehingga tadi kalau kita perhatikan di sini bentuk echelonnya di sini ya, jadi bentuk echelonnya seperti ini. Maka kita bisa melihat dengan menggunakan rank matrix ya. Jadi dengan menggunakan rank matrix kalau seperti ini, oke, coba. Nah, ini ya, kita bisa menggunakan rank matrix. Rank matrix itu apa? Rank matrix itu adalah suatu matriks itu kita berikan kita katakan memiliki rank 2 katakanlah, itu kalau semua determinan submatrik ordo yang di atas 2 itu determinannya 0 semua. Tetapi ada satu determinan submatrik yang berordo 2 yang determinannya tidak sama dengan 0. Gitu. Nah, apakah kita harus memiliki semuanya? Tidak. Nah, ini keuntungannya atau kelebihannya dengan menggunakan operasi baris. Maka kalau kita mau mencari rank matrix ya, maka rank matrix itu adalah bisa didapatkan dengan menghitung berapa banyaknya baris tak nol pada posisi matriks echelon ya. Jadi ini kita hapus dulu yang lainnya. Di posisi matriks echelon tadi sudah bisa dilihat ya. Jadi bagaimana rank matriksnya ya. Jadi tadi di sini kan rank matriksnya adalah ini matriks A, kemudian ini matriks B ya. Ini. Nah, kalau dalam posisi ini maka kita bisa mendapatkan rank ya. Rank matriks ya. Itu adalah banyaknya baris tak nol, banyaknya baris yang tak nol pada posisi matriks echelon. Ini, jadi, nah tadi kita melihat ya matriks A ini matriks A, matriks A-nya ini 1, 1, 2, 2, 4, negatif 3, 3, 6, negatif 5. Berapa rank matriksnya? Nah, maka ya, kalau sesuai dengan definisi asalnya, maka kita harus melihat
mencari mulai determinan awal, ya, determinan terus kalau 0 semua maka determinan sub matrik 2x2. Terus kalau 0 semua ya 1x1 begitu. Nah, tapi di sini kita bisa melihat ya dengan menggunakan operasi baris elementer ini kita reduksi ke dalam bentuk matrik eselon. Nah, ini adalah bentuk matrik eselonnya ini. Sehingga ini adalah matriks eselon dari matriks A, kemudian ya setelah keseluruhan itu matriks eselon dari matriks AB. Nah, kita lihat berapa banyak baris tak nolnya di sini. Maka rank dari matriks A itu adalah banyak baris yang tak nol di sini. Ya, ini tidak nol, ini juga tidak nol, ini juga tidak nol semua. Ya. Maka rank matriks A itu adalah 3. Kemudian rank matriks keseluruhan AB, ya, rank matriks AB dari keseluruhan. Oke, ini tidak nol, ini tidak nol, ini tidak nol. Maka rank matriks AB juga 3. Ya, dengan demikian di sini rank matriks A itu sama dengan rank matriks AB. Nah, kalau posisinya seperti ini, rank matriks A sama dengan rank matriks AB, maka tadi kita sudah buktikan bahwa mereka akan punya solusi tunggal. Ya, ini. Di mana rank matriks A-nya itu sama dengan N, di mana N itu adalah banyaknya variabel. Ya, jadi N, rank matriks A itu sama dengan rank matriks A itu sama dengan banyaknya variabel. Ya, nah, baru variabelnya adalah 3. Maka ya, dengan kondisi seperti ini, maka dia akan punya solusi tunggal. Tuh, nah, dia akan punya solusi tunggal. Oke ya, ini. Nah, coba kalau seandainya kita andaikan ini, jadi artinya bahwa dengan sampai di matriks eselon ini kita sudah bisa menyimpulkan ya. Jadi kalau misalkan ini begini kondisinya ya. Jadi rank A sama dengan rank AB, kemudian rank A-nya itu sama dengan banyaknya variabel, maka dia akan punya solusi tunggal. Coba kalau seandainya sekarang kita andaikan kalau kalau misalkan bentuk eselonnya setelah kita reduksi, kira-kira kalau misalkan di sini ya bentuk di sini 0, nah di sini 0. Ya, apa yang terjadi? Kalau yang baris yang paling bawah itu 0 semua, maka kita akan bisa mendapatkan bahwa rank A-nya itu 2, kemudian rank AB juga 2. Begitu, rank A2, rank AB2. Nah, karena rank A sama dengan rank AB, maka dia akan punya solusi. Nah, cuma solusinya apa? Solusinya akan punya banyak solusi. Karena apa? Karena di sini nanti kita akan mendapatkan sistem persamaan linear dengan 2 persamaan dan 3 variabel. Ya. Jadi banyaknya variabel lebih banyak daripada banyaknya persamaan, gitu ya. Sehingga yang bawah itu nanti, ya, yang bawah nanti kan menerima semua solusi kan. Yang bawah itu kan nanti akan jadi 0 dikalikan X ditambah dengan 0 dikalikan Y ditambah dengan 0 dikalikan Z sama dengan 0. Nah, untuk yang bawah itu kan akan terjadi seperti ini. Maka semua X, Y, Z yang berapapun X, Y, Z itu akan selalu memenuhi. Ya, ini. Nah, maka solusinya itu bergantung pada 2 persamaan sebelumnya. Ya, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 9, kemudian Y ditambah dengan negatif 7/2 sama Z sama dengan negatif 17/2. Oke, jadi seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian karena sistemnya yang baru nanti akan hanya 2 persamaan dan 3 variabelnya lebih banyak daripada persamaan, maka sistem akan punya solusi yang banyak. Ya, jadi kalau seperti ini ya, karena RA sama dengan rank AB, maka dia akan punya solusi. Nah, karena rank A-nya itu kurang dari banyaknya variabel, maka solusinya akan menjadi banyak. Ya, kalau tadi rank A-nya sama dengan banyak variabel, maka solusinya tunggal. Oke, itu kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan berikutnya mungkin seperti ini. Ya, bentuk matriks eselonnya mungkin yang di bawah ini 0, lalu yang 3-nya ini 1. Nah, ini kan juga matriks eselon gitu ya. Maka ini berbeda tadi yang kalau misalkan itu yang terjadi, maka akan kita lihat bahwa menjadi rank A-nya itu adalah 2, ya kan? Rank AB berarti keseluruhan ini
3. Ya, berarti rank A-nya tidak sama dengan rank AB. Jadi rank AB-nya lebih besar daripada rank A. Nah, sementara yang terakhir itu akan jadi seperti ini, persamaan yang terakhir. Nah, 1 ya. Jadi persamaan yang terakhir 0x tambah 0y tambah dengan 0z sama dengan 1. Nah, apa artinya persamaan yang terakhir? Persamaan yang terakhir itu menolak semua solusi ya. Padahal yang namanya penyelesaian sebuah sistem persamaan linier itu adalah penyelesaian untuk semua persamaan yang tergabung dalam sistem ini. Nah, sekarang kalau dengan yang misalkan tadi ini 00 semua lalu di sini 1 sehingga rank A-nya 2, rank AB-nya 3, maka ini akan menjadi seperti ini. Yang terakhir 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Nah, ini akan menolak. Mengapa? Karena tidak ada X, tidak ada Y, tidak ada Z yang bisa digunakan untuk menggantikan ini, sehingga akhirnya ini. Jadi, X kali 0, X, Y kali 0, tambah Z kali 0, yang nantinya menghasilkan tidak 0. Itu tidak ada. Ya, jadi persamaan yang terakhir itu menolak semua solusi. Kalau yang tadi, kalau semuanya 0, maka persamaan yang terakhir itu menerima semua solusi. Maka solusinya tergantung dari 2 persamaan yang sebelumnya itu. Ini. Tapi kalau misalkan di sini seperti ini, ya maka persamaan yang terakhir tadi menolak. Nah, kalau persamaan yang satu aja persamaan sudah menolak semua solusi, maka berarti untuk keseluruhan sistemnya tidak akan punya solusi. Jadi kalau misalkan di sini dikatakan kalau misalkan kalau rank matriks A-nya tidak sama dengan rank matriks AB, maka sistem akan tidak punya solusi. Yang tadi sudah disebutkan oleh presenter tentang kemungkinan solusinya, gitu ya. Nah, ini kita bisa analisis dengan ini. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan keseluruhan ini. Ya, jadi sistem bersama linear tadi mungkin tak punya solusi jika rank A-nya kurang dari rank AB, atau dia punya solusi kalau rank A-nya sama dengan rank AB. Nah, sekarang kalau punya solusi, dia mungkin punya solusi tunggal kalau rank A-nya sama dengan banyaknya variabel, dan dia akan punya banyak solusi kalau rank A-nya kurang dari banyaknya variabel. Itu. Ya, jadi itu yang kalau misalkan skop pembicaraan kita pada sistem bersama linear. Jadi intinya bahwa kalau dalam sistem bersama linear, maka yang kita pegang itu adalah prinsip penyelesaian bagaimana, yakni menyederhanakan bentuk dari sistem tadi menjadi bentuk yang lebih sederhana, lebih mudah diselesaikan, tetapi tidak sampai merubah penyelesaian. Ya. Jadi tidak sampai merubah penyelesaian. Begitu ya, sehingga dengan demikian dengan operasi baris elementer tadi, maka bisa dipastikan bahwa dalam rangka mereduksi tadi itu tidak akan sampai merubah solusi. Ya, ini. Jadi intinya menyederhanakan. Itu seperti itu. Baik, itu komentar saya. Jadi pada prinsipnya itu. Ya, jadi memang tidak ada tata aturan dari ketiga operasi baris tadi mana yang harus dilakukan lebih dulu tergantung dengan kondisinya. Tetapi kita punya sebuah algoritma di sini yang efisien, yakni kita dengan mulai dari baris yang pertama, ya. Jadi dalam rangka mereduksi tadi ya, dalam rangka mereduksi baris pertama itu dibuat satu utama, kemudian 0 di bawahnya. Selesai urusannya, lalu kita masuk baris yang kedua, lalu satu utama, 0 di bawahnya, sehingga algoritmanya itu ya, yang saya katakan kemarin mudah untuk diingat oleh teman-teman itu kan kalau polanya tadi satu utama 0 di bawahnya, satu utama 0 di bawahnya, satu utama 0 di bawahnya, terus gitu sampai nanti satu utama pada baris yang terakhir. Nah, kalau misalkan kita mau bikin itu kita reduksi ke dalam bentuk matriks echelon yang tereduksi, maka yang di atas satu utama baris yang paling bawah itu harus 0 semua. Ya, kemudian naik lagi. Di atas satu utamanya harus 0 semua, naik lagi sampai nanti terakhir sampai baris yang pertama, begitu. Ini jadi itu yang konteksnya sehingga akan yang penting nanti ini peta konsepnya ya. Jadi peta konsepnya itu harus jelas. Jadi artinya operasi baris elementernya itu sebagai alat itu ya. Nanti kita bisa bikin untuk menyelesaikan sistem bersama linear. Nah,
keunggulannya kalau misalkan bisa digunakan untuk sistem persamaan linear, maka yang pertama itu berlaku untuk semua ukuran SPL, ya sampai 100 baris, 100 kolom atau 100 variabel, enggak masalah ya ini. Ya tentu saja nanti kalau misalkan sampai ratusan gitu kita enggak ngitungnya itu satu persatu dengan secara manual ya. Jadi harus dibikinkan program. Ya, jadi mungkin kalau di matematik itu kita punya MATLAB ya. Jadi kita punya MATLAB, ya kita sudah bisa bikinkan program itu masing-masing operasi ini menjadi satu fungsi-fungsi ya, sehingga nanti iterasinya kita gunakan programming MATLAB itu, sehingga dengan demikian tinggal berapa ukurannya 100, maka iterasinya ya I sama dengan 1 sampai dengan 100, sudah dia jalan. Dia jalan, lalu ya terakhir kita bisa mendapatkan berapa solusinya. Ya, lalu bisa dicegati nanti di tengah-tengah itu. Jadi kalau misalkan ketemu dengan bentuk matriks eselon, nah eselon kita baru berhenti di situ, di persimpangan itu. Bagaimana bentuk matriks eselonnya? Dengan matriks eselon tadi akan bisa memberikan indikasi ke kita apakah sistemnya nanti akan punya solusi atau tidak. Kalau punya solusi, apakah solusi nanti banyak atau tunggal? Ya, itu seperti itu. Sehingga kalau misalkan dari matriks eselonnya lalu kita terindikasi, oh ternyata sistem tidak akan punya solusi, ya sudah nggak cari teruskan. Nah itu keunggulan dari penggunaan operasi baris, sehingga kita nggak perlu buang energi sampai terakhir, enggak. Jadi pokoknya di tengah perjalanan tadi, di persimpangan tadi, dibentuk matriks eselon, kalau misalkan nah dia sudah bisa menunjukkan ke kita akan punya solusi atau tidak. Ini, nah itu di slide saya yang sudah saya share juga di MMP, itu nanti bisa diteruskan itu di situ penggunaan operasi baris untuk mendapatkan inverse suatu matriks ya, sehingga biasanya kalau kita menggunakan mencari inverse itu biasanya bagaimana? Ya, biasanya kita menggunakan matriks adjoint gitu ya. Jadi matriks adjoint, dari matriks adjoint lalu kalau matriksnya masih 2x2 masih mudah, 3x3 masih mudah, 4x4 masih mudah. Begitu 5x5, 6x6 dan seterusnya, ya maka karena matriks adjoint maka kita harus mencari determinan submatriks. Ya, kalau 5x5 berarti harus determinan submatriks 4x4. Nah, kalau 4x4 maka metode Sarus sudah nggak bisa. Sarus itu hanya sampai 3x3 itu mencari determinannya. Itu 4x4 dia sudah nggak bisa. Jadi 4x4 kita harus dengan apa untuk mencari determinannya, ya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Ya, menjadikan ekspansi kofaktor. Menjadikan ekspansi kofaktor, ketemu dengan submatriks lagi yang di bawahnya. Itu sehingga kalau dengan menggunakan matriks adjoint maka banyak komputasi yang harus kita lakukan. Tetapi kalau misalkan dengan menggunakan operasi baris tadi, maka itu tinggal aja bikin 1 tambah nolkan di bawahnya, 1 tambah nolkan di bawahnya, 1 tambah nolkan sampai matriksnya tadi menjadi matriks identitas atau matriks eselon yang tereduksi. Kalau matriks A-nya sudah menjadi matriks eselon yang tereduksi atau matriks identitas, maka reduksi yang sama, urutan reduksi yang sama itu akan menjadikan matriks identitas menjadi matriks inverse. Jadi artinya sudah ukurannya berapapun, ya akhirnya proses perjalanan algoritmanya cukup 1 utama dari baris pertama, 1 utama 0 di bawahnya, 1 utama nolkan di bawahnya, 1 utama nolkan di bawahnya, 1 utama nolkan di bawahnya, selesai pada baris yang terakhir, lalu balik ke atas lagi, nolkan semua yang di atas 1 utama, nolkan semua di atas 1 utama, sehingga menjadi matriks identitas. Ya. Kalau di sebelah kirinya nanti menjadi matriks identitas, maka yang sebelah kanannya akan menjadi matriks inverse. Jadi matriks identitasnya nanti akan tereduksi ke dalam matriks inverse. Demikian juga untuk mencari determinan juga sama, tapi sasarannya kalau untuk mencari determinan itu orientasinya tidak harus ke matriks eselon ya. Jadi matriks segitiga atas sudah cukup. Ya, jadi 1 utama nolkan di bawahnya, 1 utama nolkan di bawahnya sampai terakhir nggak perlu lagi 1 utama karena kita sudah mendapatkan entry-entry pada diagonal utama. Ya, jadi kalau sudah matriks segitiga atas, maka kan yang di bawah segitiga itu 0 semua, gitu ya. Maka kita cukup mengalihkan entry-entry pada diagonal utama itu menjadi determinan dari matriksnya.
Begitu intinya. Jadi artinya sekali lagi tadi, makanya tadi saya juga berharap makanya kalau misalkan ada 2 presenter, ini yang satunya ambil mengenai sistem sama linear, kemudian yang satunya ambil tentang matriks, determinan, dan apa namanya atau inverse matriks gitu. Tapi kedua-duanya ini untuk mendukung di sistem bersama linear, ya, sudah nggak apa-apa. Jadi itu intinya. Jadi yang penting kita bisa menunjukkan ke mahasiswa kalau misalkan nanti mengajarkan tentang ini bahwa sebenarnya operasi baris itu sebagai sebuah tools ya, sebagai sebuah alat yang bisa kita gunakan. Jadi di mana posisinya tadi, jadi di mana peran dari operasi baris tadi. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan sampai di sini. Nah, waktu kita sudah 12.20 ya. Oke. Baik, tapi nggak apa-apa. Kalau masih ada yang perlu dibicarakan tentang operasi baris elementer ini, silakan. Ada? Peta konsep yang tadi Pak Anton. J? Untuk yang kalau ranknya tidak sama, rank A tidak sama dengan rank AB, itu kan tidak ada solusi. Kemudian kalau rank A-nya sama dengan rank AB itu kan punya solusi. Itu apa juga bisa diberlakukan untuk matriks yang homogen? Iya bisa. Tapi kalau matriks homogen kan selalu rank A-nya sama dengan rank AB pasti, karena B-nya kan 0 semua. Oh iya. Ya, B-nya kan 0 semua, berarti pasti rank A-nya pasti sama dengan rank AB. Jadi artinya sehingga dengan demikian matriks SPL yang homogen itu pasti akan punya solusi. Ya, karena rank A-nya akan selalu sama dengan rank AB. Itu hanya solusinya tunggal atau banyak. Jadi kalau solusinya tunggal, maka kalau dia solusinya tunggal, maka solusinya itu solusi yang trivial. yakni X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Itu pasti menjadi solusi. Begitu. Tapi kalau misalkan rank A-nya itu kurang dari banyaknya variabel, maka akan dimunculkan juga solusi lain selain solusi yang trivial tadi. Jadi solusi yang seperti misalkan ya tidak ya selain X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0 begitu. Ya, sehingga untuk sistem bersama linear yang homogen itu pasti akan punya solusi. Jadi kemungkinannya hanya rank A-nya sama dengan N atau rank A-nya tidak sama dengan N, begitu aja. Kalau sama dengan N, ya hanya satu solusi tunggal, ini solusi yang trivial. Tapi kalau yang tidak sama dengan N, bisa mendapatkan banyak solusi. Begitu. Ya, mungkin ada lagi, silakan. Jadi sebenarnya yang materi kita yang sesi ini adalah materi untuk preliminary ya. Jadi preliminary. Jadi belum sampai masuk materi pokok. Ya, materi pokoknya itu di ruang vektor. Dan tadi saya sudah saya kirim ke siapa ya, Pak Misbahul, bukan? Yang saya kirim linknya YouTube. Ke saya, Bapak. Oke, ya. Nah, jadi tadi saya sudah kirim ke Pak Misbahul, dan mungkin nanti di-share ke teman-teman, itu linknya kuliah umum tentang aljabar, dan kebetulan topiknya itu adalah tentang ruang vektor atas field, atas lapangan ya. Jadi field itu di bahasa Indonesia kan jadi lapangan. Jadi ruang vektor atas field yang pada pertemuan kemarin itu sempat kita bicarakan sedikit gitu ya. Itu kuliah umum hari ini ya. Jadi tadi jam 9 kuliahnya sampai jam 12 kayaknya. Itu merupakan komunitas aljabar Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jadi kalau nggak salah itu nanti tadi tempatnya di Sanata Dharma. Itu mungkin bisa di linknya mungkin bisa dijadikan referensi atau mungkin untuk menambah kasanah untuk materi mengenai aljabar. Di dalam hal ini adalah aljabar linear. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk sesi hari ini saya ajukan sekian. Terima kasih untuk Ivan dan Laili yang tadi sudah mempresentasikan. Jadi pekan depan kita akan membicarakan mengenai ruang vektor ya, ruang vektor awal itu. Ya, jadi mengenai ruang vektor, subruang vektor, ya, definisi ruang vektor pekan depan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang. Selamat siang, Pak Anton.
Selamat siang, Pak. Iya.